Kali ini cara membaca garis hati atau garis cinta atau garis asmara. Ini adalah garis cinta, ini kepala, ini kehidupan. Di palmistry, garis cinta yang bagus adalah jika dia jelas, kuat, panjang, tidak ada putus, dan tidak ada lubang, tidak ada silang. Lalu tangan mana yang dibaca? Kalau menurut saya, keduanya saling melengkapi. Ada yang membaca tangan kiri untuk perempuan, tangan kanan untuk laki-laki, tangan kiri masa lalu, tangan kanan cenderung ke masa depan. Namun masa depan itu tidaklah pasti, semua adalah prediksi. Makin panjang garis hati dianggap makin bagus. Jika garis hatinya pendek saja dan lurus, itu menandakan sedikit minat dalam asmara. Kemungkinan cenderung kurang bisa mengungkapkan isi hati kepada lawan jenis, atau mungkin kurang romantis. Perasaan cintanya tidak bisa diungkapkan dengan cara romantis. Mungkin to the point saja. Jika garis cintanya panjang, diyakini dia adalah kekasih yang baik, setia, dan juga romantis. Romantis, pengertian, dan manis. Jika dimulai dari jari telunjuk, lihat bacaan garis tangan yang sebelumnya, garis hati yang dimulai dari jari telunjuk. Dari jari telunjuk itu adalah kekasih yang baik. Akan mengalami hubungan cinta yang bahagia. Jika ini sampai mulai di bawah jari telunjuk. Jika dari jari tengah tepat, itu biasanya sedikit ego. Kemungkinan rasa sayang itu biasa, tetapi tidak terlalu mungkin mereka agak seimbang dan kelihatan seperti ego. Jadi tidak terlalu seperti kelihatan sangat menyayangi pasangannya. Namun mereka juga memiliki rasa sayang. Jadi kelihatannya seperti mementingkan diri sendiri. Jika dimulai dari sini. Bukannya mereka pasangan tidak baik, tetapi mereka mungkin adalah orang yang seimbang, tidak selalu kelihatan mementingkan pasangannya. Kelihatannya saja dia seperti ego. Jika garis ini dimulai antara jari tengah dan jari manis di tengah-tengah sini, kan mudah jatuh cinta pada pandangan pertama dan mudah mencintai orang lain. Jika ada garis hati bergelombang pasang surut seperti ini, itu orangnya mungkin jatuh cinta kepada beberapa orang, tetapi setiap kisah cintanya tidak berlangsung lama. Jadi kisah asmaranya itu bergelombang, naik turun. Terkadang kuat, terkadang lemah, terkadang mencintai beberapa orang dalam beberapa waktu bersamaan, tetapi bukan berarti menjadikannya pacar. Cuman pada saat dia memiliki hubungan cenderung dalam waktu yang tidak lama. Ini adalah garis yang kurang bagus. Jika ada tanda silang, ada lubang di sini menandakan traumatis. Jika garis cintanya putus, itu juga menandakan traumatis, pengalaman buruk dalam hal hubungan cinta atau mungkin perkawinan. Itulah garis hati yang mencerminkan hal-hal yang berhubungan dengan hati, perasaan, reaksi, pengendalian emosi, dan juga beberapa kesehatan tentang jantung atau organ yang ada di dada. Garis hati yang lurus panjang seperti ini biasanya adalah bagus, tetapi dia adalah orang yang cemburuan. Curiga kepada pasangannya, tetapi dia orangnya setia. Garis hati yang sangat kabur, itu menandakan masih lemah dalam urusan. Mungkin niatnya untuk memiliki sebuah hubungan itu masih kurang dan ingin lebih bekerja karir dahulu. Jika garisnya sangat kabur. Dalam video-video terdahulu telah membahas tentang garis hati, silahkan disimak untuk melengkapi. Garis hati yang bercabang 3 atau trisula itu dianggap bagus. Tapi garis hati yang bercabang 2 bukannya buruk, tetapi mungkin adalah orangnya ragu-ragu dalam hal hubungan menentukan sebuah pilihan. Jika bercabang 2.
Garis hati yang di tangan kiri putus, di tangan kanan bagus, itu menandakan traumatis di masa lalu, sedangkan di masa depannya akan lebih bijaksana dan lebih bahagia. Jadi jika garis hatinya rusak di tangan kiri tapi bagus di tangan kanan, itu masa depannya lebih bagus daripada masa lalunya. Mungkin saja ada, jika garis hatinya di tangan kiri putus, tangan kanannya baik, itu mungkin dia berpisah di masa lalu sehingga traumatis dalam hatinya. Tetapi di kemudian hari, di masa depannya dia hidup bahagia dengan pasangan barunya. Untuk melihat sebuah hubungan di garis hati, lihat juga garis perkawinannya, apakah dia sakit hati dalam perkawinan atau dalam hubungan pacaran. Jika di garis perkawinannya juga putus, berarti dia menandakan masalah di dalam perkawinan. Garis hati yang putus juga bukan sekedar menandakan hubungan dengan pacar atau dengan kekasih, tetapi bisa menandakan hubungan dengan keluarga, saudara, yang bisa membuat perasaan tergores dalam hal yang buruk bisa terekam di garis hati juga. Umpamanya garis hatinya putus seperti ini bisa saja ada gangguan dalam hubungan asmara, tetapi belum tentu, bisa jadi dia dalam hubungan persaudaraan. Dia sakit hati mungkin tidak dianggap tidak sama dengan saudara yang lainnya, mungkin dia tidak dianggap lebih baik dalam keluarganya sehingga dia memendam perasaan sakit hati. Ini juga bisa terjadi. Seringkali tidak dianggap lebih baik dari saudaranya. Apakah garis hati yang rusak itu bisa diperbaiki? Tentu saja bisa, dengan usaha, dengan keyakinan, doa, karena hidup itu banyak faktor yang berpengaruh, bukan dari garis tangan. Ini hanyalah sebuah prediksi dan hiburan. Masa depan itu tidak pasti. Garis hati yang berbulu ke atas itu bagus, yang berbulu yang bercabang-cabang di tengahnya ke bawah itu kurang bagus. Jadi mungkin semacam halangan atau beban yang dihadapi jika ada garis-garis turun di garis hati. Jika garisnya naik itu keberuntungan, mungkin kebahagiaan atau yang lain.